Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Kepala Inspektorat, Bapak Asisten 2 dan seluruh Kepala SKPD, staf ahli dan juga pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi yang saya hormati, dan juga tentu para pemirsa Padang TV yang berada di rumah, yang tentunya insya Allah mendengarkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tausiah kita pada pagi ini judulnya makna puasa. Kita biasa menjalankan puasa, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di hari-hari di luar Ramadan, seperti puasa Nabi Daud, atau juga puasa Senin Kamis, dan ada puasa-puasa yang Rasulullah contohkan. Jadi puasa itu suatu kegiatan, baik yang namanya wajib atau juga ada yang sunnah. Misal sebagai contoh yang kita lakukan pada hari ini itu yang wajib. Pertanyaannya, buat apa kita berpuasa? Mungkin ada yang melalui satu persatu, hari demi hari, hanya ikut karena di rumah semuanya puasa, tetangga semuanya puasa, dan kemudian teman-teman juga puasa. Nah, orang yang demikian berarti dia hanya dapat lapar, dapat haus, dapat capek. Yang pasti dengan puasa yang diperintahkan seperti Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Allah mewajibkan kita berpuasa. Kemudian juga Rasulullah mensunnahkan kita berpuasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar perintah Allah, perintah Nabi, pasti, saya bisa katakan pasti ada baiknya, pasti ada maknanya, pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, as-saumu junnatun minna azabillah. Bahwasanya puasa ini sebagai benteng, sebagai junnah, benteng dari azab Allah. Nah, coba kita lihat satu persatu. Kok puasa jadi benteng? Jadi maknanya kita berpuasa itu membentengi diri kita dari suatu yang tidak baik, membentengi kita dari suatu kerugian, membentengi kita dari suatu yang mudarat. Itu kata Nabi.
Oleh karena itu wajar kalau kita disuruh wajib 1 bulan berpuasa, disunahkan di hari-hari biasa, Senin, Kamis, atau puasa Nabi Daud. Karena apa? Karena jadi benteng. Jadi kalau kita berpuasa pasti selamat. Kalau kita berpuasa pasti bahagia. Kalau kita puasa pasti senang. Kalau kita puasa pasti dapat manfaat. Kenapa? Karena membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik, yang dibenci oleh Allah. Misalnya sebagai contoh, kadang-kadang kita keceplosan ngejelek-jelekin orang, keceplosan ngomongin orang, apakah namanya ghibah, atau namanya fitnah, atau namanya memperolok-olok. Semuanya dilarang oleh Al-Quran, dilarang juga oleh hadis Nabi. Nah, akibatnya kita ngomongin orang, orang dengar marah, orang yang diomongin juga mungkin membalas sesuatu kepada kita yang tidak baik. Akhirnya kita banyak musuh, banyak lawan. Setidaknya hati kita nggak tenang, tidak tentram, karena kita berbuat tidak baik, yaitu ngomongin orang. Nah, bagaimana dampak dari puasa? Nah, karena puasa itu sebagai benteng, maka ketika dia berpuasa, nafsunya terkendali, nafsunya tertahan, nafsunya terkontrol. Sehingga untuk ngomongin itu, selain mikir 2-3 kali, juga tidak terjadi karena nafsunya terkendali, dia dalam keadaan berpuasa. Itu misalnya. Kemudian perbuatan tidak baik yang dibenci oleh Allah, mencuri. Mencuri itu apa sih? Mengambil uang orang lain. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang korupsi. Kalau bahasa di masyarakatnya mencuri. Kalau di mahasiswa atau pelajar mencenek. Ya, mencontek, mencenek. Itu juga mencuri. Nah, dilarang. Kenapa dia mencuri? Karena nafsu tidak terkendali. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Coba kita lihat, Bapak Ibu, yang suka mencuri atau korupsi, lihat gaya hidupnya. Gaya hidupnya lihat, mau mewah-mewah. Kalau mobilnya mewah, kalau naik pesawat yang bisnis atau pakai yang mewah, pokoknya mewah-mewah, yang berlebih. Sedangkan dia tidak punya uang berlebih, maka mencuri. Kenapa? Tidak terkendali nafsunya. Padahal kalau jujur, uang 3 juta sebulan gaji cukup. Kalau kita mau jadikan cukup. Tapi kalau kita mau jadikan kurang, 10 juta sebulan pun kurang. Oh, baca Pak, 3 juta sebulan cukup. Ya wan dosa belanja ke restoran, jangan lupa ke rumah makan yang mahal. Masak sih di rumah. Kan baki piti yo Pak, iyo. Bali bare, ajan belu dagiang. Cukui lawa. Atau konda talua. Kan cukui itu Bu itu. Tapi kalau kita ingin yang mewah, tiap hari makan di restoran dan lain sebagainya, habislah piti awak. Kenapa begitu? Tidak terkendali nafsu. Coba kalau terkendali nafsunya, hidupnya normal. Nah, bagaimana caranya? Berpuasa. Jadi berpuasa itu sebagai benteng pada diri kita dari azab Allah, dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar, tercegah. Karena apa? Karena puasa sebagai benteng. Ada juga yang menarik, nasihat Rasulullah kepada anak muda.
Ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah fala tayazawwaj fa innahu aghaddu libasar wa ahsanu li faraj. Nah, apa menariknya? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innalahu wija. Jadi ada anak muda. Anak muda nafsunya lebih besar. Masih semangat dan fisiknya kuat. Ketika dia tidak mampu untuk menikah. Nah, jadi menikah itu juga sebagai salah satu bentuk penyaluran hawa nafsu. Nah, kalau nggak mampu menikah, wahai pemuda, maka kamu berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu nyambung. Nafsu itu dikendalikan oleh puasa. Kalau tadi anak muda tadi, kalau nggak puasa, dia nafsunya sedang menggebu-gebu, tidak tersalurkan. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita dengar. Ada yang di Bengkulu ya, yang terakhir. Siapa namanya perempuannya? Yuyun, ya kan? Itu mereka diperkosa di atas angkot, juga banyak kejadian. Kemudian juga di beberapa tempat yang melakukan generasi muda. Orang tua, dewasa ada juga. Kenapa? Nafsu tak terkendali. Kenapa demikian? Tidak puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, makna esensinya puasa adalah mengendalikan nafsu. Mengendalikan diri dari nafsu kita yang cenderung membuat kita jauh dari Allah, yang kemudian akibatnya kita merugi. Bapak Ibu, banyak contoh lain. Penyakit. Coba Bapak Ibu. Yang sakit darah tinggi, yang sakit jantung, yang sakit asam urat, kakinya engka-engka, itu asam urat mah. Kemudian yang kolesterolnya macam-macam. Itu sebetulnya berlebih makan. Berlebih daging, berlebih lemak, kolesterol. Berlebih makan nasi ya, karbohidrat. Jadi gula karena kebanyakan. Kelebihan serat-serat jadi asam urat. Padahal Rasulullah dan juga Allah menyebutkan, makan dan minumlah kullu wasrubu wala sarifu, dan tidak boleh berlebihan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perintah Allah, perintah Nabi tidak ada satupun yang salah. Kadang-kadang kita berpuasa nih, onde alah tibulu puasa kini. Alah sebulan lo awan ndak makan ndak minum. Kato-kato bantu ike tandunya yang bersangkutan ndak ikhlas dan ndak tahu. Padahal para sahabat Nabi berpisah di bulan Ramadan tibu di ujung menangis. Dekano, apakah mungkin kami di pertemuan balik di bulan Ramadan tahun depan? Nah, begitu menangis. Sehingga doanya juga begitu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barikna fi Ramadan. Jadi diberikan keberkatan dan kemudian disampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Menjelang masuk Ramadan, alun sampai di bulan Ramadan, masih bulan Sya'ban, Allah nampak kegembiraan para sahabat. Bahkan Allah melatih diri sebelum masuk Ramadan dengan kegiatan ibadah, berpuasa dan sebagainya. Masuk menjelang Ramadan, tasabilah marhaban ya Ramadan. Apa maksudnya marhaban ya Ramadan? Menyambut gembira bulan Ramadan. Jadi marhaban kok kalau misalnya Pak Rizal ala lamu ndak pulang ke rumah, tugas keluar provinsi, sabilah seminggu 2 minggu,
Ju orang rumah, ju anak-anak, disambut marhaban ya Pak Erizal. Itu maksudnya. Rindu, kemudian bertamu, itulah namanya marhaban. Begitu pula terhadap Ramadan. Masuk di hari pertama kedua gembira. Sanang. Dekano Ramadan ko panuh. Bulan ko dengan berkah, dengan makfirah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mungkin awak tabalia. Tibu di ujung Ramadan awak sanang dekano kabih leh. Masaji kosong, suruh-suruh kosong, majlis taklim tidak ada orang leh. Pada keberkahan Ramadan itu ada di ujung. Makanya Rasulullah menyuruh itikaf. Bapak Sekda, 10 hari tayar sebelum Ramadan, awak gisi kebebasan. Pegawai negeri kan tidak masuk kantor, tapi di masaji. Tidak masuk kantor, tapi ke masaji. Tapi kalau ke masaji tidak juga masuk kantor, anda boleh. Biarnya masuk masaji. Kalau PNS masuk masaji itu yang didoakan Pak Sekdanya sehat walafiat, Gubernur sehat walafiat. Pak Irijal pun demikian sebagai atasan. Jadi berkahnya ada di ujung. Makanya Rasulullah menyuruh awak itikaf. Di situ pun ada Lailatul Qadar, yang mana diberikan suatu bayangan iming-iming, bayangan suatu kebaikan yang akan kita dapati lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu, jadi berpuasa itu tidak harus diwajibkan, tidak harus pula disunahkan, ala kebutuhan. Tanya kepada dokter, tanya kepada ahli kesehatan, pasti ada treatment, terapi, puasa untuk awak. Dari segi kesehatan pun bukan main, manfaat dan faedahnya berpuasa. Jadi tidak hanya puasa mengendalikan nafsu, sehingga kita terlepas dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah, juga kesehatan kita, fisik kita juga akan mendapatkan kekuatan. Apalagi ketidakbaikan yang mungkin terjadi, itu kata Nabi tercegah karena puasa sebagai benteng buat kehidupan kita. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana puasa ini membuat luluh, membuat runtuh, membuat nafsu kita tak berdaya. Tak berdayanya karena berpuasa tadi, tidak makan, tidak minum. Nah, Bapak Ibu, pesan saya berikutnya. Kok iyo bantu iko, malam pun ketika awak bisa makan minum, jangan balabiah. Kadang-kadang awak ibu-ibu apa-apa sebelum berbuka pergi ke pasar. Coba cari. Disitulah ujian awak berpuasa. Yang nampak di Bali, apole baru gajian. Kola 1001 macam kola anyu Bali saudara. Makan minum di Bali saudara. Itu menjelang babuku puasa. Tibu azan babuku seketik sih. Salat kamakan langsung ndak talok le talok Bapak Ibu. Akhirnya mubazir. Apakah besok sahur kali makan? Yakin namun ndak ada. Kau tibu sahur kawala agak maleh makan. Tibu babuku celeh besok aja. Awang-angan mana mu? Apole kolak dan sebagainya dibuang. Coba bayangkan. Awak berpuasa, nafsu tidak terkendali, malah mubazir. Dan yang menariknya, inflasi yang tertinggi selama 1 tahun, adanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini inflasinya bisa 1%, bahkan lebih.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus kita robah. Jadi makan secukupnya. Ketika berbuka, yang penting parui taisi, alhamdulillah. Kau tambah, abulilah cie. Ajan 2, jan 3, sudah tuh watakalok. Paika masaji, bare. Kalaupun dipasok ke masaji, ngantuk. Ya, orang sholat, awak tidak khusyuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akibat jadi penyakit. Ya kan, berlebih-lebih makan jadi penyakit. Coba pakai makan itu Bapak Ibu, kalau coba pikir-pikir ya. Makan nasi, makan apapun, segala makan. Di malamnya. Setelah awak makan, le terasa lama le. Awas suuk kok nasi. Atau makanan yang lama masuk ke dalam mulut awak. Ketika dikunyah-kunyah, alun terasa lama. Ketika melalui tenggorokan sebentar, baru lama. Makanan melewati tenggorokan lama apa sebentar? Bapak Ibu, le bisa tunggu tuh di tenggorokan lama-lama stay awak kamu nikmati. Nggak bisa. Langsung telulu ke dalam. Kalau Allah sampai dalam, tidak terasa itu. Bahkan ketika dibuang pun, kadang-kadang apa Ibu, tutui hidung, tidak dicalik ke yang dibuang itu. Betul nak? Masuk kamar mandi itu dibuang selesai. Jadi kalau itu di malam maknya makan. Di mawa alam makan. Kan cuma sebentar. Kalau lebih itu, baku dakwah bisa kendalikan diri awak. Bawa bali banyak-banyak, piti habis. Kok lagi dimakan apa? Tapi ini mubazir. Nah, berarti yang demikian makna puasanya alun duduk. Makna puasa alun paham. Makna puasa ndak ngerti. Nyo sanggup puasa kok. Yang penting pagi sama sore ndak makan ndak minum. Sudah tuh lapi ya saudara. Apa yang ada di meja abian saudara. Akhirnya penyakit dan tidak senang, tidak sehat. Jadi yang tadi disabi sanangku cuma sebentar ketika mau lulua, sudah tuh penyakit leh. Sudah tuh sakit leh. Makanya kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Yang penting paru ikut taisi, muncul energi untuk awak bergerak, berjalan, berlari dan beraktivitas. Cukup. Waktunya ketika awak mulai habis, awak isi balik, cuma makan dan minum. Itulah kata Nabi yang merupakan itu adalah ciri orang yang berpuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena hari ini masih awal-awal kita berpuasa di bulan Ramadan, supaya target bulan Ramadan tercapai yaitu la'alakum tattaqun, maka marilah kita kendalikan nafsu kita, kendalikan diri kita. Allah memang memberi manusia dengan nafsu. Ya, misalnya Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa, diberikan kecenderungan kita kepada syahwat, hawa nafsu, contoh kepada wanita. Itu betul. Kalau ada apa-apa tidak suku di perusi, nah itu tidak normal namanya. Tapi perusi saya yang disukui yaitu bininya di rumah. Sehingga tersalurkanlah syahwat yang Allah agiah ke manusia. Beres? Di luar itu bapak sholat. Kemudian juga banyak nafsu-nafsu lain yang semuanya itu bisa kita kendalikan dengan berpuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, benteng kita yang paling kuat, benteng kita yang paling ampuh yang dicontohkan oleh Nabi yaitu kita berpuasa. Sehingga demikian insyaallah kita akan mampu dan bisa menghadapi kehidupan dengan baik. Orang sukses adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Sukses di pekerjaan menjadi orang yang berprestasi karena dia mengendalikan diri.
Sukses dalam pergaulan diterima oleh teman-teman karena dia mampu mengendalikan diri. Sukses dimanapun dia berada juga karena dia mampu mengendalikan diri. Caranya gimana? Berpuasa. Sehingga puasa adalah juga kunci kesuksesan buat kita semuanya. Mari kita amalkan puasa sebaik mungkin. Insya Allah ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.